mungkin MV-nya akan rilis untuk menghormati bulan Ramadan. Betul. Mungkin Setelah Ramadan. Setelah Ramadan. setelah Ramadan juga pasti banyak aneh-aneh. Iya kan? Gitu. Berkah. Kan biasa Ramadan umroh dulu postingannya. Iya, umroh dulu. Sedang merilai kita. Nah, sekarang ini banget Tommy nggak sendiri karena di studio sudah ada Om Abidin. Selamat pagi dan selamat berpuasa. Yes, Asik. betul. Gak boleh lemes ya. Gak boleh. Kita harus tetap semangat. Tetap teman-teman. semangat. Yes. Kita sapa nih member-membernya dari Om Abidin. Yes. Mas Selamat Aji ya. pagi. Ya. Betul. Aji yang gondrongnya lurus. Benar. Asik. Benar. Mas Jodir. Iya. Yang agak belok. Yang agak belok. Rambutnya. Iya, benar. Rambutnya. Sama kayak Indra lagi. Benar. Sesuai dengan arah hidup kita. Iya. Gitu, saya lurus. Bergelombang ya. Saya Bergelombang. lurus aja. Ya. Oke, jadi kalau teman-teman mengikuti pensi-pensi di Jakarta dan sekitarnya itu Om Abidin sudah sering berkelana ya berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi ini adalah grup yang bisa dibilang grup karaoke dangdut ya, atau Ya. karaoke dance Boleh booth. dibilang boleh. Benar, boleh. Boleh diceritain nggak awal mulanya terbentuknya si Om Abidin dan kenapa namanya Om Abidin gitu? Sebenarnya konsep awalnya di saat waktu itu koplo wave lagi kencang-kencangnya Iya, gitu. iya. Yes. Memang ada satu personil kita DJ kita yang hari ini nggak ikut. Mm-mm. Dia ngajakin kita untuk bikin waktu itu, ngajakin saya bikin Yes. grup serupa. Iya. Cuman bentar ya, gue mesti ajak satu partner gue nih. Oke. Betul. Memang biasa sama Aji nih kita partner Betul. di siaran dan MC dulu gitu. Benar. Aji. Tapi pandangannya Aji adalah kayaknya kolam di koplo ini sudah terlalu banyak. Coba kita bikin Betul. kolam baru Oke. yang Betul. kita bisa jadi pelopornya. Gitu. Oke. Akhirnya kita bikinlah, awalnya adalah Arabian music sebenarnya. Jadi indie lagi gitu. Iya, Ya indie banget. Lebih ini daripada indie ya. Iya, jadi Arabian musik. Arabian music. Song ide aja, song ide, ya kan? Nah, berangkat dari situ, nama apa yang cocok untuk Arabian music gitu. Jadi kita kepikiran tuh kayak bawain Magadir gitu-gitu. Iya. Nah, terus akhirnya kepikiran si DJ kita, Betul. Om Abidin. Benar. Dengan konsep akhirnya kostum pertama kita adalah Ini ala Aladin gitu. ya. Arab, iya betul. Kayak Sultan. Iya, Sultan. gitu. Iya. Sampai akhirnya job pertama. Dapat nih job pertama. Job pertama kita dapat dengan pakaian serba Arab. Iya, yang Sultan itu. notabene secara penilaian mungkin spesifik ke Islam. Yes, religius lah ya. Religius. Islam. Job pertama kita, mohon maaf, sekolah Katolik. Hebat ya. Akhirnya Bab nggak tuh? bab Zam. Zam nggak tuh? Benar. Jadi dapat job pertama kita di sekolah Katolik waktu Iya, itu. Akhirnya kita bingung kan. Wah, serius nih gitu kan. Akhirnya Lagunya diganti dong, jadi yang konsep Arab itu belum sempet kita manggungin kan. Iya. Nah, akhirnya kita switch langsung gitu kan. kita meeting ulang. Kita bikin apa ya kalau kayak gini ya. Udah akhirnya kita coba buat oke, kita nggak koplo tapi kita hadirin house musik waktu itu. Oke. Kalau mengacunya mungkin Indonesia sempat punya kayak Barakatak gitu-gitu. Oh iya Era-era Barakatak ya. house musik di era itu gitu ya. Atau sama menghidupi dangdut remix kembali Iya, betul. gitu. Nah, ternyata nggak kita berjalan dari 2019 manggungnya tuh awal-awalnya mungkin di klub-klub gitu doang Iya, ya, iya. gitu. Ya ternyata wave-nya breakbeat tuh Naik juga. Nah, baru akhirnya berasa lah di 2023 ke atas ya. Iya. Naik itu ya kebetulan kita sudah berada di peron itu. Iya, benar-benar. Ikut wave-nya lah sekarang. Oh, begitu. Iya. Alhamdulillah lah jadinya. Alhamdulillah. Jadi tadi menyebutkan lah dangdut remix gitu kan ya. Betul. Berarti lagu-lagu dangdut apa yang misalnya jadi apa ya playlist idola gitu, playlist yang jadi setlist yang paling banyak di request gitu. Sebenarnya gini, di Indonesia itu kita pernah masuk di era dangdut remix, cuma Betul. saat itu sebenarnya bukan dangdut remix juga ya, house music house masih. Iya, house. Tapi orang waktu itu menilainya ini dangdut nih. Gitu. Iya. Tapi kita
bentuknya ada sesi di mana setiap kita manggung ada 5 sampai 8 lagu bentuknya kita edukasi dan appreciate gitu. Jadi kita mengenalkan bahwa dulu ini pernah ada di era itu yang viral dan ini tuh bukan tapi kalah sama Melayu waktu itu. Dangdut Remix kan hadir di era-eranya udah Melayu ST12 kan. 2000-an juga. Iya, kayak Siti Badriah, terus juga Saskia Cita-cita gitu. Jadi sempat punya musik dangdut tuh sempat punya era eranya juga. baru gitu kan, era baru gitu. Modifikasi lah waktu itu. Jadi kayak inovasinya benar-benar orang menangkap itu masih dangdut. Sebenarnya kalau secara mungkin kalau kurator AMI Awards mungkin ya atau mungkin MD Radio pasti mengira ini host musik. Host musik, ini remix ya. Itu yang kita mengedukasi dan kita memberikan apresiasi dalam arti kita mau bawa lagi ya. Mau bawain lagi, mau membawa wave itu, mencoba membawa wave itu lagi dan ini adalah penghormatan kepada para legenda seperti Wibowo. Itu Wibowo. Iya benar. Hamil duluan. Itu hits kita tuh. Sama No Comment. No Comment. Iya, No Comment. Nah, itu ternyata kan balik lagi ya. Iya, naik lagi. Dulu tuh kita bahkan sempat punya perdebatan kayak ini kita bawain aja di internal kita ya. Udah enggak apa-apa kita mainan ke arah kesini aja gitu. Emang masih banyak ya yang mau dengerin ternyata Gen Z sekarang. Iya. Hamil duluan. Suka lagunya. Suka lagunya. Maksudnya gitu. Suka lagunya ya. Iya benar. Gen Z sekarang ternyata suka. Iya. Hamil duluan terus juga ya banyak lah ya goyang dumang gitu-gitu. Wah, ternyata itu namanya Bang Jono. Iya, Bang Jono itu ternyata itu masih sampai sekarang masih didengar. Benar, masih didengar. Nostalgic juga ke mereka gitu. Jadi kita bawain. Bayangannya tuh setlistnya lagu-lagu itu. Betul. Terus Mas Aji sama Mas Jody ini kayak pemandu karaoke-nya gitu. Betul. Dan pada saat itu konsep karaoke di panggung tuh belum banyak waktu itu gitu. Makanya kita sebutnya kita karaoke dengan lagu house musik di mana itu jedak jeduk kan musiknya. Makanya kita sebutnya karaoke jedak jeduk gitu. Oke. Jadi itu ya alasannya kenapa Om Abidin tuh pengen ke Arab-Araban tadi. Iya, tadinya awalnya. Tapi industri mengatakan tidak. Kita lebih laku ya mayor begini kan pop gitu. Yang dangdutnya emang udah mainstream semua dangdutnya ya. Benar-benar. Oke. Nanti kita ngobrol lagi di segmen kedua bareng sama Mas Haji sama Mas Jodir. Kita mau tanya-tanya karena di hari yang spesial ini mereka mau bawa informasi terbaru seputar single mereka ya. Betul sekali. Yang judulnya Ani Ani. Nah, nanti bakal kita bahas ya. Jangan kemana-mana. Masih di Indo banget. Bareng sama Om Abidin. Halo. Indo banget. Iya. Jadi mantan-mantan penyiar nih sebenarnya ya. Wah, asik. Tapi selain penyiar sebenarnya Om Abidin ini kita bertiga. Sekarang kan kita harusnya sama DJ kita, tapi dia lagi umroh. Namanya siapa DJ-nya? Abal. Oh, DJ Abal. DJ Abal. Abal aja sekali. Jabal. Abal. Dia lagi umroh. Oke. Tadi operator lu kaget. Wih, dia bilang, kenapa kaget? Itu rukun iman. Islam. Rukun Islam. Salah lagi. Gak usah dibahas. Lo kan Wajib juga mampu. Iya. Mampu. Jika mampu mah jalan-jalan aja. Apalagi pas Ramadan ya kan. Bener. Circle gue jarang umroh. Circle gue jarang umroh. Jarang umroh berarti pernah umroh tuh masih penting tuh daripada belum ya kan? Pernah ya. Oke. Jadi kebetulan kita semua bertiga personilnya adalah manajer artis. Oh gitu. Betul. Abal itu DJ kita manajerin Natalie Holzer, Nikita Mirzani. Oke, DJ Natalie. Oke. Dan beberapa DJ lainnya. Kalau gue sendiri Jodir. manajerin saat ini gue masih manajerin Chris Patti. Oke. Terus juga ada artis Korea Yoon Jian. Junjian, oh yang itu bukan yang film apa sih kemarin? Bener. Film apa? Tolong ya? Anyong Unseo. Aja Juseo. Tuh. Oh ya, oke. Dan sebelumnya gue kayak pernah manajer yang lain kayak Lila, terus juga Hanindia. Oh alah. Jadi gak usah promosi dong, gak usah. Apa-apa. Oke, berarti Biar kalau sepi kerjaan Iya. orang inget gue gitu. Bener. Ingat ya. Kalau Aji dulu megang YouTuber. Oke. Berapa lah itu. Content creator. Oh, tapi sekarang masih jalan juga ya sebenarnya ya. Jadi secara kegiatan tuh lebih banyak di entertainment lah. Benar. Oke, jadi
Kalau misalnya lagi bosan nungguin artisnya main DJ aja nih gitu ya. Kita sering banget kok. Malah nggak ngikut artisnya. Kita nggak ngikut artis kita manggung, kita nggak ngikut. Karena kita manggung juga. Oh gitu, karena manggung juga. Gitu bos. Wah, jadi RM-nya aja ya kan. Bener. Kita mah booking aja. Booking. Ngurusin booking sama Dua-duanya administrasi. jalan jadinya. Iya. Oh gitu. Iya. Itulah. Oke. Dan tadi kan kita bilang di segmen kedua ini kita mau bakal bahas single paling baru. Ya, nah. Yang judulnya adalah Ani Ani. Ani. Kalau Roma Irama Ani doang nih. Ani, betul. Gue sangat tidak expect. Terima kasih buat RDI, lagu ini mau kalian putar. Yes, makasih banyak. Tapi Terima kasih banyak. mau cuman sekali doang. Karena dari buat ini kita memang sudah berpikir akan jadi TV killer gitu. Iya. Kayak udah nggak berharap ini akan jadi masif. Karena memang kita suka dengan yang nyeleneh. Iya, betul. Coba. Karena kalau nyeleneh itu kan lebih cepat di sosial medianya. Betul. Jadi kita ya udah ini deh gitu. Iya. Industrinya bahkan kita kesampingkan dalam arti bukan ini ya, cuman kayaknya kita pengen mengeksploitasi yang kita suka dulu aja deh gitu. Jangan berharap lebih nih kalau TV suka gitu. Ternyata radio, terima kasih buat RDI ya. Makasih Kita RDI. juga bahkan sudah mengurangi kata-kata yang tidak pantas di situ. Sudah Makasih, sangat RDI. gitu. Makasih. Udah jangan daripada off airnya ya. Makasih RDI. Berarti kebayang kalau off air gimana ya. Oke, jadi di lagu ini memang mengangkat fenomena sosial lah istilahnya lah ya, fenomena sosial gitu kan ya. Ada di mana sosok yang ada di video klip kan Lisa Marliana. Mariana ya, Marlina, Mariana ya. Marlina Ancol. Oh, Karena dia itu sempat Marina. Beda lagi. Marina. Ya. Dia sempat ada statement simpenan no ya. Ani-ani, yes. Ani-ani, yes. Sebenarnya ini yes. Kata dia mah elegan itu. Apa sih reason kalian emang karena kalian suka fenomenanya atau gimana? Iya, kalau kebetulan saya sendiri yang nulis liriknya. Jadi kenapa kita angkat itu? Karena kan kita kan Om Abidin. Iya. Om Abidin tuh kita tempatkan sebagai om-om. Om itu kan orkes Melayu bukan? Bukan. Oh. Om itu ya karena kita om-om aja punya ponakan. Tadi kan kita semua punya ponakan. Oh, gitu. Ada omnya. Ada om. Kirain kayak orkes Melayu, Bukan. Soneta Nah, gitu. Bukan. Enggak, takutnya kita dihujat nih kalau. Iya, enggak ada titik orkes-orkesnya. M gitu. Enggak ada orkes-orkes. Jadi emang namanya pengennya Om itu Yes. karena emang sudah Om merasa Abidin, punya betul. ponakan. Nah, jadi kita ngerasa apa ya untuk single pertama yang bisa kita rilis tuh berkaitan dengan apa gitu. Makanya fenomenanya ya pasti yang deket-deket dulu aja, yang relate lah gitu. Jadi makanya kalau om-om berarti apa nih yang mungkin menjadi representatif si om-om ini? Oh, Ani-Ani lah jadi salah satu yang kita pilih gitu. Iya. Jadi memang kita pilih yang paling dekat sama si om-om itu buat menciptakan karakter Om Abidin ini om-om sebenarnya. Gitu. Gitu. Jadi kita bikin liriknya dari point of view-nya om-om kan itu. Yes. Kita Dan- ngomong ke ani-aninya. Nanti aku beliin ini, aku beliin itu gitu lah. Risetnya mendalam ya. Ya. Sampai apa mobil Brio sebut Brio kuning. Udah makasih loh Mas. Gimana? Rusak kan? Memang apa ya? Dan pembahasan terkait dengan ani-ani kemarin kan sempat viral juga kan. Iya. Dan sosok salah satu yang paling sering muncul itu ya si Lisa. Nah ini makanya kita ajak dia juga buat kolaborasi gitu. Jadi video Itu, klip. maksudnya Video lirik ya bahwa kemarin. ke Lisa juga artinya gini sih sebenarnya, lagu ini dibuat juga tujuannya sebenarnya kayaknya isu ini udah jadi urban yang udah enggak Tabu lagi sebenarnya. Iya, sudah nggak tabu, Nggak benar. tabu banget gitu sebenarnya. jadi bisa nggak sih kita ngeluarin satu karya yang sebenarnya sifatnya jadi menyindir gitu, jadi sarkas gitu, dan kita berharap juga kayak dengan adanya lagu ini, mesti itu adalah Tamparan nasi. ya mesti kayak kalian tuh ketahuan kali gitu dengan diam-diam bilang Betul. I am independent woman gitu. Nggak ketahuan kali gitu. Kamu posting-posting sendiri di luar negeri ketahuan kamu. Kamu Sama siapa? jasip di Bangkok kamu. Aku tahu itu. bahkan kalau foto sendiri di bathtub maksudnya ya. Iya. Kan mestinya lu pegang remote
ini ya. Remote handphone. Tongsis, Iya. remote tongsis ya. Iya. Enggak tuh. Ada yang fotoin? Ada yang Ada yang fotoin? Siapa itu? Halo? Halo? Iya. Kayak gitu. Pengen me time Pengen me time aja mungkin gitu. Jadi kita kayak nggak apa-apa kok gitu. Ya, normal aja gitu. Kita mau mengangkat itu aja sih. Iya. Dan maksudnya membawa Lisa juga sebagai bintang video klip kita karena kita baru rilis tuh video lirik. Video lirik. Mungkin MV-nya akan rilis untuk menghormati bulan Ramadan. Mungkin Betul. Setelah Ramadan. Bener, setelah Ramadan. setelah Ramadan juga pasti banyak aneh-aneh. Iya kan? Gitu. Berkah. Kan biasa Ramadan umroh dulu postingannya. Iya, umroh dulu. Tahu abis itu langsung transitnya di Bali. Bener. Mendekati Lebaran udah masuk jasip-jasip gamis ya gitu. Udah aman. Parcel. Parcel. Parcelnya keramik lagi. Bener. Ada. Parcel. Oh, maksudnya teko keramik. Iya, gitu. mangkok keramik. Oh iya. Mangkok. Di kepala gue kena lantai. Iya. Terlalu warga mas, terlalu warga. Iya. Jadi maksudnya bahwa Lisa ini bukan tujuan maksud untuk menyinggung satu nama atau Benar. lainnya, enggak. Tapi kita berharapnya Lisa adalah perpanjangan tangan kita yang mungkin bisa lebih cepat sampai. Betul. Karena kan seperti kita tahu dia Buta Aniani. betul. Tayar A loh, dia tayar 1 loh. Tier satu. Iya. Di kalangan ani-ani dia itu Putri Athena, Bos. Bos, dia hormati dia. Iya. Wes bos, gitu. Cium tangannya bolak-balik. Tier satu. Benar. Tiernya pejabat gitu kan. Iya, benar. Benar. Dia nyebut biarin aja. Ya. Biarin aja dia nyebut. Kepancing gue. Oke. Oh jadi gitu. Iya. Oh iya. Jadi secara kasta dia kan ini valid lah. Iya. Oke. Jadi memang fenomena ini kan jadi udah bukan yang hal tabu banget, tapi ya memang ya buat ngasih tahu juga bahwa betul. ini sebenarnya ada loh. Ada loh, jadi ya. dan nggak apa-apa juga. Ya mungkin kan buat istri-istri yang dengerin kan jadi bisa tahu. Betul, benar. Ayah kok kamu kemarin check outnya beriuk. Nah, Ini buat siapa kok bukan buat aku. kok pulang kerja ketek kamu wangi? Mandi di mana kamu? Oh kamu padel tiap malam mulu. Kamu mau kok beli Brio? Harusnya kalau buat keluarga itu Kalia loh. Gitu. Terlalu brand. Terlalu brand. Maaf. Oke, seru ya. Nanti kita bakal ngobrol lagi deh di segmen berikutnya bareng sama Aji dan juga Bang Jodir. Sekarang kita sama-sama mendengarkan Ani dari Yes. Abidin. Mantap. RDI Jakarta, tempat kamu eksis, puasa nikmat penuh semangat. Masih di Indo banget ya buat sobat RDI yang dengerin dari tadi, dan juga buat yang lagi dengerin di jalan sambil siap-siap menuju ke masjid ya, siapa tahu pengen sholat zuhur bersama gitu kan ya. Jangan ditinggal tugas utamanya. Asik, betul. Ibadah sholatnya juga harus cuci. Sambil kerja juga ngobrol bareng sama om-om yang ada di sini, Om Abidin. Puasa nih aku lemes nih. Tapi nggak kelihatan lemes loh, tapi Masa sih? ini semangat. Karena aku pakai built in. Harusnya ada nih. Harusnya ada nih. Kan ada di YouTube nanti. Ada Bentar di lagi. YouTube. Kan kita lagi gedein YouTube nih ceritanya ya. Mantap. Nggak kelihatan puasa tapi bibir kering ya. Oke, tadi kita udah ngomongin lagunya. Yes. Jadi lagu ini juga sebenarnya jadi single pertama ya? Atau sebelum pernah bikin lagu juga? Ini single pertama sebenarnya. Wah, dari 2019. Bener. Baru single pertama. Karena kan sebenarnya Om Abidin ini adalah project sampingan kami gitu. Oh iya, nggak serius banget. Benar, nggak serius-serius banget, tapi ternyata harus diseriusin gitu. Oh gitu. Dan ini project sampingan yang jadi kelempangan nih. Jadi mulai bahkan nggak bermaksud sombong, tapi ternyata jadwal kita lebih banyak daripada artis-artis kita sendiri gitu. Sedap. Dan itu yang jadi itu yang jadi kayaknya harus diseriusin deh nih gitu. Bahkan artis kita sendiri juga udah mulai ngeledek, nggak komen sih tapi mulai ngeledek gitu. Iya, jangan dianuanin banget. Kayak gitu. Jadi kayak dan sampai akhirnya banyak banget beberapa label yang datang ke kita untuk udah dia bikin lagu Om Abidin harus rilis karya sendiri. Iya. Wah terlalu serius nih kalau untuk rilis gitu. Betul. Nah, salah satu kita bergabung dengan label kita yang sekarang sifatnya adalah
kita sangat menghormati orang-orang yang pertama kali datang dan percaya sama kami dengan karyanya belum ada. Karyanya belum ada tapi mereka udah percaya bahwa lu pasti bisa bikin lagu yang Mantep. Bisa disukain secara urban mayor gitu. Kita percaya banget. Berarti yang nawarin Kodion yang nawarin. Kalau Cimika. Oh, Cimika. Iya. Terima kasih Cimika, Gajah Mada Record. Gajah Mada. I love you Gajah Mada Record. Iya. Kan kita juga ngelihat ya, maksudnya setelah kita jujur kita baru tahu gitu ya bahwa ketika kita main ke Gajah Mada Record ternyata penyanyi dangdut legend tuh ada di situ semua. Dan referensi kita dalam mendengarkan lagu dangdut ya. Benar. Gue sama Aji tuh satu selera nih. Kita suka yang namanya dangdut klasik. Meggy Z, Caca Andika itu semua tuh di label yang sama dengan kita gitu kan. Wah, oke, tidak pakai pikir. Aku ingin berkolaborasi dengan karya-karya mereka mungkin pada kesempatan gitu. Nah, apalagi kalau misalnya nanti selain itu kita bisa remake tuh. Benar. Sekarang license udah nggak pusing. Bro, Meggy Z, cikal bakal Sal Priadi bro. Iya benar. Liriknya gimana Ji? Meggy Z tuh luar biasa secara penulisan lirik kan, karena gua kan nulis lirik ya, jadi menurut gua cuman Meggy Z yang bisa bikin lirik seperti itu gitu. Kayak misalnya dia menggambarkan keraguan aja tuh, dia gambarin kayak aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku minum tapi aku takut tenggelam. Itu artinya cuman gua ragu. Betul. Gitu loh, bayangin bahwa kita punya pujangga. Betul. Pujangga besar ya. Iya, pujangga besar sebagus Meggy Z gitu. Di dangdut gitu. Orang lain berlabuh, aku yang tenggelam. Gimana coba kepikiran? Itu ibaratnya udah jauh. Itu Gala Bunga Matahari sih lewat. Harusnya. Iya. Harusnya. Sal Priadi harusnya titik-titik doa dia titik-titik doa lewat ya harusnya. Lewat di ujung doa. Iya benar. Iya. Sakit gigi aja bisa benar. Makanya kita sesakit itu loh, sakit gigi itu ya. Makanya kita ya seneng lah ada di tempat yang kita idolakan juga gitu kan, para legenda-legenda dangdut itu. Walaupun tali cinta. Ya udah nggak usah habis di situ mah. Niket. Iya udah. Masih Meggy Z juga. Ya disitulah kita harapannya adalah pengen jadi punya single berikutnya dan ya kan kita masih beririsan sama dangdut juga. Iya betul. Jadi kita mau ngehidupin lagi dangdut remix, bikin dangdut lebih modern lagi gitu ya. Dan mencoba tujuan kita berikutnya adalah kayak bisa mengantar karya-karya lama betul. ini benar untuk bisa dinikmati dinikmati sama orang-orang yang sekarang gitu, generasi sekarang. Kayak lagu Meggy Z, Caca Andika, kita pengen tarik bahwa mereka juga bisa suka kok gitu. Iya. Agar karyanya abadi. Betul. Karena ya memang ya, karena kita kalau ngomongin musik itu kayak muter gitu loh Bang. Benar. Seleranya ya. Iya. Akhirnya balik lagi. Kayak apa sih yang di TikTok kemarin? Jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Nah, itu anak Gen Z tiba-tiba denger ya kan. Iya. Benar itu yang denger dulu nyokapnya gitu kan. Benar. Belum tentu nyokapnya. Bisa jadi ibunya nyokapnya. Neneknya bisa jadi. Iya, itu muter sih di situ. Jadi itu peluang juga ya buat Om Abidin juga ya. Apalagi bareng sama Gajah Mada yang punya katalog yang banyak sekali. Pengen dangdut kembali hidup. Kan udah sekarang Gen Z udah ada hipdut gitu kan. Iya. Mungkin dengan format-format yang lain lah bisa kita buat. Dan Bang Aji sama Bang Judur ini kan apakah juga punya basic vokal? Kan biasanya kalau karaoke itu kan lebih ke harus bernyanyi juga yuk gitu. Kenapa jadi baby no? Kenapa jadi Tuan Takur? Ya DMD yuk asik. Aduh ya Allah. Harus bisa nyanyi juga. Kalau Aji memang dia vokalis band. Aji vokalis band. Aku vokalis by the way. Masih aktif nyanyi Aji masih alhamdulillah. Gitu. Cuma kan kita kebetulan emang basicnya emang nyanyi gitu kan, dan punya katalog lagu tuh kayak banyak lah di kepala kita gitu kan. Dan gue juga nggak mau ngotak-kotakin lagu gitu loh, bahwa
mentang-mentang gue ngeband, gue nggak mau main dangdut. Enggak, gue pengennya semua lagu itu enak aja. Iya, gitu. benar. Enak aja gitu. Jadi kayak harus dengerin lagu dangdut malah gitu kan. Dan Jodir juga karena kita dulu siaran juga, jadi kan ya lagu udah makanan kita deh sehari-hari. Ada referensi kita, jiwa MD kita masih ada gitu. Yes. Kayaknya begini akan disukai nih sekarang. Kayaknya begini. Iya. Ini deh mungkin beberapa tahun lagi baru trennya gitu. Walaupun belum tentu berhasil ya. Cuma teori aja. Kita mah jago. Namanya iya. Kenapa berantakan? Iya. Dia masih di kepala aja. Dia masih di situ. Iya. Ketinggalan berapa detik kepala aja. MNC juga itu kan. Iya, dari kecil gue nonton MNC kali. Iya, benar. Dari gue tumbuh dan besar. Pasti tata di rumah gue tata. Iya, gue ngikutin Tuhan Takur. Tuhan Takur. Benar gitu. Ada tinggal satu segmen lagi ya Mas Indra ya. Yes. Karena harus ada iklan yang harus diputar nih. Jadi buat sobat RDI jangan kemana-mana, kita nanti bakal lanjut lagi ngobrol bareng sama Om Abidin di Indo Bangga. Bang Aji dari Om Abidin. Om Abidin. Sebuah grup yang memang tujuannya mulia ya. Yes, betul. Membuat dangdut itu lebih diterima di semua kalangan. Betul. Semoga ya. Semoga. Jadi mau pembawaan off air mau on air, jadi niatnya tuh lagu-lagu lama, lagu sekarang banyak di mix gitu ya. Bener. Kita kangen sih dangdut dinikmatin sama kalau dulu kan ya kayak zaman-zaman bokap kita remaja kan. Iya. Zaman-zaman kemeja buka kancing sembilan. Oh iya. Mau kalau kita lihat kan di film-film Rhoma Irama dulu kan kayak gitu kan jadi konsumsi yang sangat umum gitu. Kayak jadi harian, jadi hiburan harian ya. Kita kangen sih sama itu sih. Walaupun gua belum merasakan tapi harusnya semua anak muda dengerin. Ada fenomena ini loh kalau di Jawa Tengah tuh ada fenomena Om Lorenza. Betul. Nah, Bener. Jadi dulu tuh sempet sebelum kita bikin Om Abidin ini, Aji tuh juga pernah ngajakin untuk bikin band, Iya. Tapi dia pengen tuh band pure band dangdut Melayu. Tapi dangdut klasik. Dia udah punya konsep itu gitu. Terus kita akhirnya bikin Om Abidin, akhirnya melupakan si konsep itu kan. Muncullah Om Lorenza. Kita seneng banget sih akhirnya. Ternyata bukan kita doang yang kepikiran. Cuman kita doang. Sayangnya orangnya masih orang-orang tua yang mainin. Karena susah bang nyari pemain dangdut anak muda, susah bang. Iya. Susah loh, gitaris yang rokoknya ditaruh di ujung sini. Susah loh ya. Iya. Yang senarnya nggak dipotong, ujungnya panjang ya. Banyak kan. Susah loh. Susah. Iya. Jadi makanya akhirnya ya udah kita bawain dengan format DJ. Iya. Karena emang sebenarnya pengennya dangdut, dan ketika format DJ kita diterima, ya yang kita bawa adalah udah kita masukin dangdut remixnya. Gitu. Iya. Setelah breakbeat ini, kayaknya era sekarang kayaknya akan ke dangdut remix sih. Betul. Harapan kita ya. Iya. Gitu. Wow, seru. Berarti kalau di panggung tuh kalian ada gimmick-gimmicknya kan? Biasanya ada tuh kalau ya ada misalnya bagi-bagi nasi padang lah. Kemarin kita bagi-bagi kalender di tahun baru. Iya benar. Kita bagi-bagi kalender kemarin juga mau puasa kita bagi-bagiin buku Ramadan. Iya. Benar. Gitu aja sih sebenarnya. Maksudnya nggak ada yang gimmick gimana. Lebih ke gimmick penampilannya ya. Kalau gimmick di luar konteks as performer sih enggak. Cuman kalau kayak kita dari setlist gitu, terutama itu kita di situ sih maininnya. Iya. Betul. Dan di bulan Ramadan ini kita juga masih jalan, nggak libur ya, dalam arti kita membawakan konsep setlist religi. Oh, itu tetap menerima job ya. Iya. Ngabuburit buka bersama. Ngakalin aja pokoknya. Gitu. Iya. Jadi kita lebih ke setlist sih. Kalau dulu gimmick kita sempat pakai kayak ada boneka-bonekaan di atas panggung gitu. Cuman kesini udah nggak kita pakai lagi. Sama kayak kostum itu dipikirin juga. Kostum. Iya, awal-awal tuh masih yang pakai Arab tuh, sekarang. Sekarang udah kita punya desainer sendiri. Kita tuh desainer kita itu satu nama dengan desainernya Project Pop sama Ran. Benar. Bener. Serius keren. Dari Bandung, bahkan kita Bandung. bela-belain ke Bandung buat ngukur. Harus kan dia kesini ya. Iya. Karena nama dia lebih gede. Karena nama dia lebih gede. Nama dia lebih gede. Makanya gede. Yang di poster tuh kan bajunya bisa warna-warni. Dia mau bikin aja syukur. Yes. Karena dia hanya bikin nama-nama besar. Mantap Ahmed. Oke.
Iya, jadi dia Jadi kayak ada akhirnya- kostum warna-warni. Bener. Pemilihan jadi kain sama dipikirin sama desainer. Dia lah yang tuh. mikirin temanya akan jadi mengerucut ke jedak-jeduk dari kostum tuh dia yang mikirin. Iya. Oh. Harus warna apa, harus apa ornamen-ornamennya. Iya, iya, Jadi iya. kalau Om Abidin bajunya tabrak-tabrakan warnanya ya apa namanya teman-teman harus memaklumi itu bukan ibu-ibu Zumba bukan ya. Itu adalah Om Abidin ya. Itu Om Abidin. Kadang susah dibedain mana Iya, iya, Om Abidin. Nah, ini nih. Iya, bener. ujungnya tuh warna-warni gitu kan, warna-warni. Ini yang gitu kan. terbaru nih kostum kita nih. Wow, iya. iya. Benar. Asik. Rencananya akan kita jual di eBay. Dijual. di black market ya, teman-teman. Karena sebenarnya kita tuh sampai nyewa satu kontrakan buat baju kostum kita doang. Pada akhirnya iya. Harus. Bukannya lemari cukup kali bang? Enggak asli, enggak asli. Nih istrinya udah ngomel. Tadinya kan di rumah dia. Kita taruh nih semuanya nih. Baju tuh Baju-baju. Lama-lama istrinya ngambek. Penuh juga. Karena jadi nggak bisa nerima tamu. Iya kan jadi banyak nih. Oh, Karena di ruang tamu kan. buang ini semua gitu. Kerjaan Aku nggak mau jelas. lihat ini, Gitu. gitu. Kerjaan nggak jelas. Bikin malu keluarga gitu. Nah, kita nyewa kontrakan. Akhirnya kita nyewa kontrakan. Satu kamar kontrakan. Iya. Buat baju Kosan doang. lah, kosan. Iya. Kosan, iya. Tapi semuanya udah full dari- Properti lah ya. Wah, Iya. 3 tingkat kali itu Iya, kita benar. bikin. Wow. Jadi Banyak memang pada ya. akhirnya kostumnya kan. Kadang kan kita nyesuaiin juga. Kalau kita kan cowok panggilan nyesuaiin brand gitu-gitu Iya, kan. Misalnya warna-warna. brandnya warna apa. Wah kita belum punya kita beli gitu. Iya, wah seru nih ya. Jadi kapan-kapan harus nonton langsung nih sebenarnya. Benar, harus, Kalau harus. Om Abidin ini enak ditonton langsung. Jadi ya. jangan berpikir kalau ada yang pernah ngontek Om Abidin terus, Yes. "Ih, Om Abidin mahal." Bukan, setengahnya adalah harga baju. benar. Iya. Lumayan. Oke. Tapi intinya jangan lupa juga buat Sobat RD untuk menonton video lirik Ani-Ani Benar. yang ada di Gajah Mada Record ya. Betul sekali. Yes. Di YouTube Sana. channel Gajah Mada Record. Dan tungguin juga habis Lebaran bakal merilis video klip. Video klipnya. Wah, Oke. ini sih patut banget ditunggu. Plan Lebaran mau ngapain setelah ini? Tinggal kedua. Cuma masih kita coba Masih workshop lah, masih workshop lah gitu Yes, kira-kira. yes. Oke. Pengen album ya. Tapi sebelum Album itu kita dangdut jarang loh sekarang. Jarang bener. Karena kebanyakan ketengan. Ketengan bener. Single aja kan. ya sama kita sebelum itu kita mau mikirin liburan ke Bali dulu ya gitu Lebaran. Mau ngerasain macet di Bali. Betul. Kali aja ada Canggu live ya. ada Canggu apa yang butuh karaoke Kali jadi ada. kita berangkat. Ada Tapi Jule, syaratnya ada ridersnya Jule. 20 kita bawa keluarga. Kalau Lebaran khusus Lebaran kita bawa keluarga. Ada Jule di Bali. Kali aja. Jule. Aman. JP Nicole. Mikul. Bener. Si Jule disebut. Oke Bang Haji, Bang Yes, Jodir, thank terima you. kasih waktunya udah ngobrol-ngobrol. Seru banget sama teman-teman Om Abidin. Semoga lancar semuanya ya. Amin. Makasih juga buat RDI. Terima kasih sudah percaya sama karya kita. Boleh diputerin. Mantap. Kita agak skeptis tapi ternyata terima kasih. Mau closing dia. Mau closing. Iya. Mau closing dia, mau Nggak closing. ngerti radio nih. Ya. Oke, habis ini bakal ada Indo banget ya bareng sama Aina Tita di jam 12 siang. Terima kasih buat semua yang udah dengerin. Selamat melanjutkan ibadah puasa. Semoga lancar semuanya. Assalamualaikum. Dadah.